Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang terminal listrik atau bisa disebut juga dengan stop kontak. Stop kontak sendiri adalah sebuah alat untuk pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, arus negatif, dan grounding pada instalasi listrik. Dan yang lebih penting lagi, ELCB bisa memutuskan arus listrik ketika terjadi kontak antara listrik dan tubuh manusia. Stop kontak sendiri adalah komponen instalasi listrik yang memiliki fungsi mendistribusikan energi listrik dari instalasi rumah ke beban. Beban yang dimaksud yaitu seperti televisi, radio, rice cooker, mesin cuci, dan alat elektronik lainnya. Stop kontak ini juga biasa disebut dengan kotak kontak. Stop kontak juga memiliki pasangan yaitu tusuk kontak yang biasa disebut juga dengan steker colokan. Jenis-jenisnya dari stop kontak ada dua, yaitu stop kontak biasa dan stop kontak khusus. Stop kontak atau bisa disebut KBB atau kotak kontak biasa. Stop kontak ini digunakan untuk instalasi rumah dengan daya listrik yang relatif kecil. Stop kontak biasa ini lebih banyak digunakan daripada stop kontak khusus dalam pemasangan instalasi rumah. Stop kontak dibagi atas beberapa macam berdasarkan bentuknya, yaitu stop kontak biasa, stop kontak dengan hubungan tanah, dan stop kontak tahan air atau tetesan. Sedangkan berdasarkan pemasangannya, stop kontak dibagi menjadi dua jenis, yaitu stop kontak yang dapat ditanam di dalam dinding dan stop kontak yang dipasang di permukaan dinding. Yang kedua ada jenis stop kontak khusus. Stop kontak khusus sendiri ini merupakan stop kontak yang mempunyai keamanan atau safety dari jangkauan anak-anak. Stop kontak khusus atau biasa disebut juga dengan KKK atau kotak kontak khusus. Stop kontak ini digunakan untuk instalasi rumah dengan daya listrik yang relatif lebih besar. Stop kontak ini dipasang beberapa buah dalam pemasangan instalasi rumah dibanding dengan stop kontak biasa. Contohnya pemasangannya yaitu menyuplai listrik pada air conditioner atau AC atau water heater. Stop kontak khusus dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara bentuknya pemasangannya, yaitu stop kontak khusus dapat dipasang di luar dinding atau ditanam di dalam dinding. Cara kerjanya umumnya bila peralatan listrik bekerja normal, maka total arus yang mengalir pada kawat plus dan netral adalah sama sehingga tidak ada perbedaan arus. Namun bila seseorang tersengat listrik atau kawat plus akan mengalirkan arus tambahan melewati tubuh orang yang tersengat ke tanah. Cara pemasangannya, secara prinsip pemasangan stop kontak itu sederhana, yakni dengan menyisipkan stop kontak antara peralatan listrik dengan sumber listrik. Kedua kawat baik plus maupun netral dilewatkan stop kontak sebelum tercapai ke titik yang dilindungi. Beberapa negara memiliki lebih dari satu tegangan yang tersedia, terutama di Amerika Utara bisa menggunakan sistem fasa terbelah di mana kebanyakan stop kontak terpasang pada pasokan 120 volt, tapi ada pasokan 240 volt yang tersedia untuk peralatan yang memerlukan daya yang lebih besar. Kadang-kadang colokan yang berada disyaratkan untuk tingkat tegangan atau arus yang berbeda. Tegangan frekuensi dari jenis colokan bervariasi, tetapi daerah yang besar dapat menggunakan standar umum
kompatibilitas fisik dari stop kontak tidak dapat menjamin kontabilitas tegangan, frekuensi atau koneksi ke earth ground, termasuk colokan dari kabel. Dan di beberapa daerah standar yang lebih tua mungkin masih ada daerah kantong asing, instalasi pemerintah ekstrateritorial atau bangunan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan dapat mendukung colokan tidak digunakan dalam satu negara untuk kenyamanan wisatawan. Berbicara tentang stop kontak itu tidak jauh-jauh dari listrik. Listrik sendiri adalah rangkaian fenomena fisik yang berhubungan dengan kehadiran antara aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Sejarah tentang listrik juga bisa muncul akibat dari adanya beberapa tipe fisika seperti muatan listrik, yaitu sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Medan listrik, tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Potensial listrik, arus listrik, dan elektromagnetik. Dalam sejarahnya ternyata Reza pada sejarahnya di awal abad ke-19 mulai ada perkembangan yang cepat dalam ilmu kelistrikan. Beberapa penemu seperti Alexander Graham Bell, Otto Bernoulli, Thomas Edison, Galileo Ferasis, Oliver Heaviside, Agnes Chadwick, Louis Kelvin, Sir Charles Paston, Ernest Rosell, James Bond, Nikola Tesla, dan George Westinghouse. Listrik berubah dari keingintahuan sains menjadi peralatan berguna untuk kehidupan modern, menjadi penggerak bagi revolusi industri kedua. Listrik sendiri kita bisa sudah terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyalakan lampu, untuk memasak. Untuk memasak sendiri kita bisa digunakan untuk seperti rice cooker untuk memasak nasi, untuk oven untuk memanggang roti, atau mixer untuk kompor dan yang lain. Untuk telepon sendiri juga kita juga memerlukan listrik.
zaman ini sulit membayangkan kalau hidup tanpa listrik ya, yang telah jadi menjadi kebutuhan di semua kalangan masyarakat. Meskipun begitu, listrik jelas memiliki potensi bahaya. Video berikut akan membahas secara singkat apa saja sih bahaya listrik serta tips untuk meminimalkan risikonya. Potensi bahaya listrik yaitu ada bahaya kejut listrik, panas yang ditimbulkan dari energi listrik sendiri, dan medan listrik. Untuk pekerja dapat mengalami bahaya listrik pada kondisi-kondisi seperti saat pekerja yang berhubungan atau menyentuh kedua indikator dalam rangkaian listrik yang bertegangan. Dampak dari cedera akibat bahaya arus kejut pada manusia sendiri tergantung dari besarnya arus yang mengalir ke tubuh kita. Bagian tubuh yang terkena arus listrik atau lama atau durasi pekerja yang terkena arus listrik. Besar arus yang mengalir tergantung besar benda potensial dan resistansi efek. Arus kejut pada manusia bisa mengakibatkan kematian. Arus kejut listrik sendiri yang mengenai tubuh akan menimbulkan seperti pertama, berhentinya fungsi jantung dan terhambatnya pernapasan. Yang kedua, panas yang ditimbulkan oleh arus dapat menyebabkan kulit atau tubuh terbakar, khususnya pada titik di mana arus masuk ke tubuh. Yang ketiga, beberapa kasus dapat menimbulkan pendarahan atau kesulitan bernapas dan gangguan syaraf. Gerakan spontan akibat terkena arus listrik juga dapat mengakibatkan cedera lain seperti akibat jatuh atau terkena atau tersandung benda lain. Kecelakaan listrik juga disebabkan oleh kombinasi dari 3 faktor, yaitu yang pertama, peralatan atau instalasi yang tidak aman. Yang kedua, tempat kerja yang berada di lingkungan yang tidak aman. Dan yang ketiga, praktik kerja yang tidak aman. Untuk pencegahannya sendiri, pengendalian yang harus dilakukan antara lain seperti menutup semua instalasi yang terbuka seperti dijauhkan ya. Yang kedua, mengisolasi bahan aktif atau konduktor. Konduktor sendiri alat-alat yang bisa menghantarkan listrik. Memperbaiki penutup instalasi yang rusak seperti apa? Cara yang ketiga, bisa memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak. Yang tips selanjutnya, bisa menghindari lingkungan kerja yang tidak aman, mengecek atau memeriksa kondisi kawat atau core kabel, dan memeriksa atau melakukan pengukuran grounding menggunakan peralatan atau sistem grounding yang benar, menghindari gangguan yang lebih kapasitasnya, memeriksa dan memelihara peralatan listrik dengan baik, menggunakan peralatan atau sistem pengamanan. Tipsnya yang aman untuk mengurangi bahaya listrik yaitu kalian bisa menggunakan sarung tangan dan sepatu khusus untuk bahaya listrik. Yang kedua, menyimpan peralatan listrik yang tidak digunakan di tempat yang kering. Jangan menggunakan peralatan listrik yang basah atau yang lembab. Usahakan tempat kerja listrik yang terang. Pastikan juga tidak mendekati potensi bahaya listrik. Kalian juga tidak diperkenankan untuk membawa alat dengan kabel. Jangan mencabut atau menyentak untuk melepaskan tusuk kontak. Jaga kabel dari panas, minyak, dan benda tajam. Lepaskan dari sumber listrik peralatan yang tidak digunakan. Ganti setiap peralatan yang rusak. Menyediakan sistem tidak menyalahkan untuk pelaporan kesalahan dan protokol yang mencegah peralatan listrik yang rusak dari penggunaan sampai diperbaiki.
yang selanjutnya, kalian bisa memastikan bahwa saklar daya utama untuk mematikan daya listrik mudah dijangkau dan jelas ditandai sehingga dapat dengan cepat dimatikan dalam keadaan darurat. Itu tips aman dari bahaya listrik yang saya jelaskan. Terima kasih.